Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Mereka malah seenaknya mencaci maki dirinya. Waktu sudah memasuki jam makan siang. Beberapa karyawan angkasa mall pun menghampiri Nazila untuk mengajaknya makan siang bersama. Awalnya Nazila ingin menolak, tapi karena mereka terus membujuk, akhirnya Nazila pun ikut bergabung bersama mereka. Rencananya mereka akan makan siang di salah satu restoran seafood yang baru saja buka di mall tersebut. "Mbak mau pesan apa?" tanya salah satu karyawan yang bernama Ana. Usianya 2 tahun lebih muda dari Nazila, karena itu ia memanggil Nazila Mbak. "Iyalah, kamu mau pesan apa?" Timpal Weni yang juga sesama rekan kerjanya. Jah kangkung dan nila bakar aja deh. Minumnya es jeruk." Ucap Nazila yang kemudian dicatat oleh pramusaji di restoran tersebut. "Mohon tunggu sebentar ya, Kak." Ucap pramusaji itu yang kemudian segera berlalu dari hadapan mereka. Tak lama kemudian, pesanan mereka pun datang. Pramusaji itu segera menghidangkan dengan cekatan. Setelah selesai, ia pun segera berlalu. "Lah, lu kenal dekat sama Pak Kevin ya?" tanya Weni seraya menyuapkan makanannya ke mulut. "Nggak juga kok," sahut Nazila santai. Ia tak mau terlalu mengumbar kedekatannya dengan putra pemilik angkasa mall tersebut. "Iya kah Mbak, tapi kami sering lo lihat Mbak sampai ketawa-tawa gitu sama Pak Kevin." "Pak Kevin juga perhatian banget sama Mbak. Kayak pasangan kekasih tahu nggak? Cocok banget." Timpal Ana lalu ia segera menyedot mid latenya. "Cocok, mana mungkin lah. Aku siapa, Pak Kevin siapa?" "Kayak bumi dan langit tahu nggak?" sanggah Nazila. Ia tak mau terlalu menganggap ucapan temannya itu. Ia mesti sadar diri siapa dirinya saat ini. Selain ia merupakan seorang istri dari lelaki lain, ia juga hanya perempuan miskin yang tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Bagus kalau lu sadar diri. Seharusnya itu juga yang lu lakukan sama Noran. Lu itu nggak pantas tahu nggak jadi istri Noran. Udah miskin, belagu lagi. Potong seseorang membuat ketiga perempuan itu menoleh ke arah sumber suara. "Siapa sih lu? Tiba-tiba nimbrung. Nggak sopan banget." Sinis Weni dengan menyipitkan matanya menatap tajam Sarah. Ya, yang bicara itu adalah Sarah. Dia sedang ada janji dengan temannya. Di saat ingin menghampiri meja temannya, ia justru melihat Nazila yang tampak asik mengobrol. "Lu mau tahu siapa gue? Gue ini kekasih suaminya dia." Tunjuk Sarah pada Nazila. Gue bukan pelakor ya, asal kalian tahu." "Justru dialah orang ketiga dalam hubungan kami. Pernikahan yang kami impikan mendadak batal karena ulahnya. Dia menjebak calon suami gue, supaya bisa jadi pengantin pengganti alhasil dia yang dinikahi kekasih gue."
Kalian tahu, di balik sifat polosnya ini, aslinya dia itu sangat busuk. Bayangin gimana kalau kalian jadi gue? Seminggu sebelum pernikahan mendadak batal nikah, dan calon suami kalian terpaksa nikahin orang lain. Apa itu nggak jahat namanya? Jadi jangan mudah tertipu. Ucap Sarah menggebu-gebu. Weni dan Anna saling memandang tak percaya. Tapi melihat dari sikap Nazila yang diam saja tanpa membantah, membuat mereka berdua percaya. Seriusan lah, apa benar yang dikatakan perempuan ini? Weni menunggu penjelasan Nazila, tapi Nazila seakan bungkam tak mau bicara. Udahlah, nggak perlu pakai tanya lagi. Emang ya, lu itu wanita ular. Bisanya lu jebak Noran supaya nikah sama lu. Jijik tahu nggak lihat tampang kayak lu ini. Sok lugu, sok polos, padahal hati busuk. Ejek teman Sarah yang ikut menghampiri meja Nazila. Nazila menghela nafas panjang lalu berdiri menatap kedua orang tersebut. Buktikan kalau memang aku yang menjebak Noran. Apa kalian punya bukti? Kalau nggak ada jangan banyak bicara. Aku bisa laporin kalian atas dasar pencemaran nama baik. Tukas Nazila dingin. Sudah cukup ia diadili atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Ia pun korban di sini. Tetapi mereka malah seenaknya mencaci maki dirinya. Atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Lu pikir kami takut? Desis teman Sarah. Lalu ia mengambil gelas berisi es jeruk yang tergeletak di atas meja. Menyiramkannya ke atas kepala Nazila. Nazila refleks mundur ke belakang. Tapi sayang air es itu sebagian telah membasahi wajah hingga pakaiannya. Apa yang kalian lakukan pada Nazila? Desis suara bariton yang menggeram murka terdengar tak jauh dari meja Nazila. Membuat kelima orang itu sontak menoleh sambil membelalakan mata. Sarah tetap berusaha untuk tenang, berbanding terbalik dengan temannya yang sudah pucat dan berkeringat dingin. Saat melihat kedatangan Kevin, salah satu pewaris angkasa mall, yang otomatis juga merupakan pemilik mall terbesar di Indonesia tersebut. Kenapa diam? Hah, cepat jelaskan. Apa yang telah terjadi di sini? Dan mengapa kalian sampai memperlakukan Nazila seperti ini? Tanya Kevin lagi dengan sorot mata tajam dan mengintimidasi. Kami, teman Sarah gugup sendiri, bingung harus mengatakan apa. Tidak mungkin kan mereka mengakui perbuatan mereka, yang telah memprovokasi dan mencemooh Nazila yang merupakan karyawan angkasa mall. Ia belum tahu tentang kedekatan Nazila dan Kevin. Muak mendengar kata gagap dari teman Sarah. Kevin pun mengalihkan perhatiannya pada Weni dan Anna, yang telah memucat karena takut dipecat. Nazila hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk pembelaan diri, sedangkan Sarah tengah menatap sinis pada Nazila. Yang ia pikir pasti sedang merasa senang karena ada yang akan membelanya. Sedangkan di sekitarnya, ini telah ramai dipadati orang yang tengah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Segala asumsi pun mulai berdatangan. Tak ingin membuat kegaduhan, Kevin pun mengajak kelimanya ke ruangannya terlebih dahulu, agar mereka bisa membicarakan masalah ini dengan kepala dingin dan tanpa menimbulkan keributan. Setelah berada di ruangan Kevin, Wenny pun mulai bercerita. Itu Pak, tadi perempuan itu tiba saja datang dan mengatai Nazila. Kalau Nazila udah merebut calon suaminya dengan cara kotor, ujar Wenny menunjuk ke arah Sarah dengan dagu. Sambil meremas jemarinya yang telah berkeringat dingin. Benar Pak Kevin. Terus teman Nona itu ikut bergabung dan menyiram Nazila dengan es jeruk. Imbuh Ana menambahkan. Membuat Kevin mengalihkan pandangannya pada Sarah, yang kini sudah mengubah ekspresinya menjadi sendu. Apa salah yang saya katakan? Saya hanya mengatakan apa yang sebenarnya. Bagaimanapun saya perempuan, saya bisa memaafkan tapi melupakan gak akan segampang itu. Bahkan sampai sekarang Nazila gak pernah meminta maaf padaku. Saya kecewa, saya sakit hati, seharusnya saya yang menjadi pengantin Noran. Tapi justru ia yang menggantikan di atas pelaminan. Wanita manapun pasti akan kecewa dan sakit hati bila ini terjadi pada mereka, begitu pula saya. Saya bukanlah manusia berhati malaikat yang bisa bersikap biasa saja setelah disakiti. Tukas Sarah sambil menyeka air matanya yang mengalir di pipinya. Kevin tersenyum sinis seraya mencibir melihat akting Sarah yang dianggapnya lebay. Sudah, tanya Kevin masih dengan senyum sinisnya. Sarah membulatkan matanya. Mengapa reaksi Kevin justru biasa saja, bahkan ekspresi wajahnya seakan mengejek dirinya? Sudah apa maksud Tuan? Tanya Sarah gelagapan. Saya tahu kamu sakit hati. Tapi apakah dengan memperlakukan Nazila buruk di hadapan orang banyak akan mengobati sakit hatimu, enggak kan? Lagi pula saya yakin, Nazila enggak salah. Saya kenal Nazila bukan sebentar jadi saya sangat tahu. Mustahil bagi Nazila untuk menjebak Tuan Noran. Saya yakin ini hanya kesalahpahaman karena jebakan yang entah dilakukan oleh siapa. Tutur Kevin panjang lebar, tapi perbuatan kalian itu sudah sangat keterlaluan. Seharusnya saya melaporkan kalian pada pihak berwajib karena tindakan kalian ini. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya hanya minta kalian meminta maaf pada Nazila. Bila tidak mau, maka dengan terpaksa kalian akan di-blacklist dari semua Angkasa Mall. Kalian tidak bisa masuk kemari lagi. Dan kalau kalian terdeteksi masuk kemari, pihak keamanan tidak akan segan mengeluarkan kalian. Bagaimana? Kalian pilih yang mana? Tegas Kevin meminta kedua orang itu memilih. Sarah kini telah dalam perjalanan pulang. Ia tak dapat membendung emosinya. Bagaimana bisa seorang Kevin Prayoga begitu membela Nazila sedemikian rupa? Hingga memaksanya meminta maaf. Tapi itu jauh lebih baik daripada harus diserahkan ke pihak berwajib. Ataupun di-blacklist dari Angkasa Mall. Bagaimanapun ia sering melakukan pekerjaannya di mall itu.
Entah untuk peragaan busana maupun menjadi brand ambasador sebuah produk. Bila sampai ia diserahkan ke pihak kepolisian ataupun di blacklist, pasti itu akan menjadi rumor yang menjatuhkan nama baiknya. Walaupun dengan berat hati, ia dan temannya pun terpaksa meminta maaf. Ia tentu tak mau sampai nama baiknya rusak hanya karena peristiwa itu. Ia mengumpat dalam hati. Mengapa Kevin datang di saat ia sedang memojokkan Nazila? Sial. Umpatnya seraya memukul setir kemudi. Sementara itu, di Angkasa Mall, tampak Kevin dengan penuh perhatian meminta Nazila segera mencuci wajah dan rambutnya. Ia juga meminta sekretarisnya membelikan Nazila sesetel pakaian ganti. Awalnya Nazila menolak bantuan Kevin. Tapi Kevin tetap memaksa membuatnya terpaksa menerimanya. Wajah kamu pucat banget, lah. Kalau kamu merasa masih sakit, mending cuti aja dulu. Jangan terlalu memaksakan diri untuk bekerja. Nggak baik buat kesehatan kamu. Tukas Kevin seraya menyerahkan segelas teh hangat untuk Nazila, yang baru saja diantarkan OB ke ruang itu. Aku nggak apa-apa kok, Vin. Nggak usah terlalu khawatir kayak gitu deh, balas Nazila. Tapi Kevin dapat melihat, kalau kondisi kesehatan Nazila sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Kamu pulang aja ya, aku antar. Aku nggak mau kamu tiba-tiba pingsan di sini. Aku begini bukan karena kamu teman aku dan Karin, tapi karena kamu juga karyawan Angkasa Mall. Aku nggak mau Angkasa Mall dicap memperlakukan karyawannya dengan buruk, karena mempekerjakan mereka meskipun sedang sakit. Tekan Kevin agar Nazila mau pulang dan beristirahat. Akhirnya, Nazila pun bersedia pulang meskipun dengan sedikit tekanan. Setibanya di basemen apartemen, Kevin turun terlebih dahulu lalu membukakan pintu untuk Nazila. Melihat Nazila tampak begitu lemas, membuat Kevin menawarkan diri untuk mengantarkan Nazila sampai ke unitnya. Tapi baru saja Kevin mengulurkan tangannya untuk memapah Nazila, tiba-tiba sepasang tangan telah lebih dahulu menahan tubuh Nazila dan berusaha memapahnya. Nazila pun sontak menoleh dan mendapati suaminya lah yang saat ini sedang memapahnya. Tuan, aku bukan tuanmu, Ila. Tekan Noran yang mulai jengah dipanggil tuan olehnya. Ia kesal apalagi Nazila memanggilnya tuan di depan Kevin. Sedangkan dengan Kevin, Nazila justru memanggil nama. Sungguh tak adil pikirnya. Nazila menatap bingung mengapa Noran bisa tiba-tiba berada di sini. Bukankah ini masih jam kerja tapi mengapa ia sudah pulang? Sedangkan selama ini, setahunnya Noran bahkan tak pernah pulang ke rumah saat bekerja. Kecuali bila itu benar penting. Biar saya yang antar. Terima kasih Tuan karena telah repot mengantarkan istri saya pulang. Tukas Noran dengan menekankan kata istri membuat Kevin tersenyum tipis. Sama Pak, Noran. Untuk Nazila, apa yang tidak? Saya harap Anda bisa menjaga istri Anda dengan baik. Balas Kevin seraya tersenyum penuh arti membuat Noran tersenyum masam.
Setelah Kevin pergi, Noran pun segera memapah Nazila menuju apartemen mereka. Selama di lift maupun melintasi koridor, mereka berdua saling terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, saat sudah berada di dalam apartemen, Noran langsung memberondongnya dengan omelan, membuat Nazila menganga tak percaya kalau mantan atasannya itu ternyata dapat mengomel juga. Aku kan udah bilang, kalau nggak enak badan mending nggak usah kerja. Atau kalau perlu resign daripada begini merepotkan semua orang. Ucap Noran datar namun terdengar mengesalkan bagi Nazila. Merepotkan semua orang? Siapa? Kevin? Dia nggak masalah sama sekali menolong saya. Kalau memang Tuan merasa direpotkan, kenapa sok mau membantu? Toh tadi sudah ada Kevin yang dengan senang hati mau mengantarkanku. Sewot Nazila karena Noran menilainya merepotkan. Sudah aku bilang, aku itu suami kamu, bukan atasan. Kenapa kamu selalu memanggil saya Tuan, Tuan, dan Tuan sih? Geram Noran, tapi ia tetap bergerak mengambilkan Nazila segelas air hangat dan menyerahkannya. Nazila menerimanya dengan wajah sewot dan menghabiskannya tanpa sisa. Jadi Tuan mau saya panggil apa, Bapak? Noran mengacak rambutnya frustasi. Aku bukan bapak kamu, Ila. Kenapa kamu malah mau panggil saya Bapak? Ganti. Ketus Noran sambil menghempaskan bokongnya di samping Nazila. Tuan kok jadi cerewet sih? Geram Nazila yang entah kenapa jadi suka membantah. Aku cuma gak suka kamu manggil saya Tuan, Tuan, dan Tuan, Ila. Apa kata orang kalau kamu panggil saya Tuan, dikira mereka aku menikahi pembantu. Kan emang saya mantan pembantu Tuan. Walaupun itu dalam urusan pekerjaan kantor. Bersambung.